Siapa yang nangis? Ngaku. Yang nangis inget ibunya. Ayo, nangis. Oke. Kamu jauh dari ibunya nangis. Tapi ketika bareng ibu, ibunya kamu lawan terus ya? Iya. Sekarang sangat berarti arti seorang ibu. Arti seorang ayah berarti ketika kita jauh ibu dari ayah kita sedih. Ketika bersama ibu dan ayahnya disakitin. Kamu merasa salah nggak? Mau berubah? Mau jadi tentara nanti? Mau. Tepuk tangan. Sosok Deddy Mulyadi sejak jadi Bupati Purwakarta adalah di antara kepala daerah yang unik dan berkarakter. Ia adalah di antara 1001 kepala daerah yang punya karakter, kapasitas diri, dan keberpihakan pada rakyat kecil terutama. Label stigmatik sosok musyrik, agamanya diragukan, identik Sunda Wiwitan. Bukannya membuat ia hilang dan tenggelam, malah menjadi password. Orang makin ingin tahu, siapa Deddy Mulyadi? Kenapa Deddy Mulyadi? Ada apa dengan Deddy Mulyadi? Sebelum kita mengenal lebih jauh Pak Deddy Mulyadi dan belajar dari karakter dan profilnya, ada baiknya kamu subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapat update video baru yang menambah wawasan dan wisdom kita semua untuk menjadi manusia seutuhnya. Mungkin banyak yang heran, bagaimana seorang tokoh politik bisa meraih popularitas yang begitu tinggi di kalangan masyarakat. Deddy Mulyadi, seorang figur karismatik dari Jawa Barat, telah berhasil menempatkan dirinya dalam hati banyak orang. Apa sebenarnya yang membuat Deddy Mulyadi, atau yang akrab dipanggil Bapak Aing, begitu populer dan disukai oleh masyarakat? Salah satu aspek yang paling menonjol dari kepemimpinan Deddy Mulyadi adalah gaya memimpin yang berbeda. Mengusung gaya yang dekat dan akrab dengan masyarakat, dia sering terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan. Keberaniannya untuk tampil sederhana dan membumi menjadi daya tarik tersendiri. Dia tidak segan untuk duduk bersama warga di warung kopi pinggir jalan atau mengikuti kegiatan masyarakat setempat tanpa protokoler yang berlebihan. Dalam kepemimpinannya, Kang Deddy juga dikenal sangat menghargai kearifan lokal. Dia sering mengangkat budaya Sunda dalam setiap kebijakannya. Melalui berbagai kebijakan dan program, dia berusaha mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan lokal yang seringkali dianggap sebagai identitas warga Jawa Barat. Dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional, dia memperlihatkan rasa hormat dan cinta pada akar budaya masyarakatnya. Kecakapan Deddy Mulyadi dalam berkomunikasi juga menjadi salah satu kunci kesuksesannya. Selain pandai menyampaikan ide-ide dengan bahasa yang mudah dimengerti, dia juga aktif di berbagai platform media sosial. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses dan dikenal oleh generasi muda serta masyarakat luas. Dengan pendekatan komunikasi yang humanis, dia mampu menjangkau masyarakat dari setiap kalangan. Salah satu alasan mengapa banyak masyarakat menyukai Kang Deddy adalah kebijakannya yang pro-rakyat. Dia banyak melaksanakan program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti membangun fasilitas umum yang layak, menciptakan lapangan kerja, serta memperhatikan sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil membuatnya mendapatkan tempat spesial di hati masyarakat Indonesia. Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan pekerja keras. Di balik popularitasnya, dia adalah orang yang terus berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kisah hidupnya yang inspiratif, dari seorang anak desa hingga menjadi gubernur, memberikan motivasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah mengejar impian mereka. Integritas dan semangat juangnya dalam menjalani tugas sebagai pemimpin membuat banyak orang menjadikannya panutan. Kang Deddy juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dia sering terlihat terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan dan lingkungan, menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial yang sedang berkembang.
Dengan menjadi bagian dari solusi terhadap masalah-masalah sosial, dia telah memenangkan simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Pemimpin yang baik tidak hanya bekerja keras, tapi juga harus inovatif. Dan itulah yang dilakukan Kang Deddy dalam tata kelola pemerintahannya. Dia seringkali menghadirkan solusi-solusi baru dan inovatif untuk mengatasi masalah di daerahnya. Dengan mengedepankan teknologi dan pendekatan yang modern, dia berhasil membuat berbagai gebrakan positif yang diakui tidak hanya oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi juga secara nasional. Tidak hanya sebagai pemimpin, Kang Deddy juga berusaha menjadi bagian dari masyarakat. Dia tidak segan-segan ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari kegiatan keagamaan hingga pesta rakyat. Hal ini membuatnya merasa lebih dekat dan mengerti kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara langsung. Dari berbagai kebijakan yang diterapkan Kang Deddy, sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan perhatian khusus. Dengan meningkatkan kualitas fasilitas serta memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dia berharap setiap anak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di bidang kesehatan, dia juga berupaya memastikan fasilitas kesehatan yang memadai untuk seluruh lapisan masyarakat. Tentunya, perjalanan Kang Deddy sebagai pemimpin tidaklah mulus. Banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapinya. Namun cara Kang Deddy menghadapi setiap tantangan inilah yang membuatnya semakin dikagumi. Dia selalu berusaha untuk tetap tenang dan profesional dalam mengatasi setiap masalah, serta berupaya mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun. Popularitas dan kesuksesan Deddy Mulyadi tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dia berhasil membangun tim yang solid yang senantiasa mendukung visi dan misinya. Selain itu, dukungan dari masyarakat, khususnya warga Jawa Barat, menjadi kekuatan tersendiri bagi Kang Deddy dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Deddy Mulyadi adalah tokoh yang identik, tidak tinggal diam bila ada orang kecil, terutama yang teraniaya. Ia pasti akan membantu dimanapun orang itu berada. Ia selalu membantu dan berusaha mengadvokasi deritanya. Pengaruh Kang Deddy tidak hanya terasa di Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional. Banyak kebijakan serta inovasi yang diterapkannya diadopsi oleh daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Deddy Mulyadi membawa dampak positif tidak hanya secara lokal, tetapi juga secara nasional. Membuatnya menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan di kancah politik Indonesia. Hal ini semakin membuat warga Jawa Barat merasa bangga dengan gubernur mereka. Dan warga provinsi lain banyak yang cemburu dan menginginkan sosok KDM menjadi the next Presiden Republik Indonesia. Sejumlah orang dengan mudah mengatakan pencitraan dan demi konten YouTube. Apa kata orang, Deddy Mulyadi tetap jalan, sedangkan pemimpin yang lain kebanyakan memilih bungkam tanpa berani turun dan transparan. Tahun ini Pak Deddy Mulyadi terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pemilih lebih dari 60%. Ini sebuah pencapaian Pak Deddy Mulyadi yang luar biasa. Ada orang yang mengatakan, rakyat Jawa Barat memilih Deddy Mulyadi bukan karena kaos dan baliho, melainkan karena rasa. Ada vibrasi positif Deddy Mulyadi yang menggelembung di tanah Jawa Barat karena belasan tahun ia berfrekuensi dengan rakyat kecil yang ia datangi. Faktanya, ia berani membantu sejumlah orang tak mampu dan memeluknya, walau bau keringat dan derita mereka yang tak ringan. Deddy Mulyadi tidak hanya identik sebagai kepala daerah, pemimpin daerah. Ia pun identik dengan guru, maha guru bagi orang Sunda terutama. Orasi, narasi, visi, dan artikulasi Deddy Mulyadi memberi wacana mencerdaskan. Ia sangat nalar dalam menjelaskan gagasannya. Bahkan ketika sejumlah orang Sunda, Ki Sunda sudah mulai pesimis, ragu dan apatis tentang unikasi dan nilai-nilai kesundaan, sosok Deddy Mulyadi malah makin meronta dan berapi-api. Ketika Sunda dan pribumi Nusantara dirasa menghadapi penyakit inferiority complex karena faktor eksternal, karena adanya para pendatang yang lebay dan halu mengagung-agungkan leluhurnya, Deddy Mulyadi batinnya merintah dan memberontak. Deddy Mulyadi seolah bersumpah bahwa leluhurnya orang Sunda dan Nusantara jauh lebih baik dari leluhur bangsa asing yang datang ke tanah Nusantara. Narasi Deddy Mulyadi ini secara akademik dan fakta sangat bisa dipertanggungjawabkan.
Sangat disayangkan narasi-narasi Pak Deddy Mulyadi ada yang menolak. Malah mereka bermahabbah pada bangsa pendatang yang halu, tahul, dan menyimpangkan sejarah. Cerita halu para pendatang dinikmati, motivasi Deddy Mulyadi dicurigai. Melihat perjalanan karir dan kiprahnya selama ini, banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan Deddy Mulyadi. Apakah dia akan terus melanjutkan karir sebagai pemimpin daerah ataukah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi di kancah nasional? Apapun langkah yang akan diambilnya di masa depan, satu hal yang pasti, dia telah meninggalkan jejak positif dan inspirasi bagi banyak orang. Dengan semua alasan tersebut, tidak mengherankan jika Kang Deddy mendapat tempat spesial di hati masyarakat. Sikap dan kebijakannya yang selalu memprioritaskan kebutuhan rakyat membuatnya jadi figur pemimpin impian bagi banyak orang. Kesederhanaan, semangat untuk melestarikan budaya lokal, serta keberanian untuk berinovasi adalah beberapa aspek yang menjadikan sosoknya begitu luar biasa. Secara keseluruhan, Deddy Mulyadi adalah contoh nyata bahwa pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat, memahami akar budaya, dan mau berinovasi dapat meraih popularitas dan dicintai oleh banyak orang. Dia telah menjadi simbol kepemimpinan yang ideal dan membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketulusan, dan integritas, seorang pemimpin dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakatnya. Walau bagaimanapun, seorang sosok karismatik Pak Deddy Mulyadi juga tetap manusia biasa yang pastinya punya banyak kekurangan. Itulah kenapa di beberapa pihak sosok Kang Deddy Mulyadi juga kontroversial dengan gaya kepemimpinannya. Dan program-program pemerintahannya rasanya kurang bijak jika kita membandingkan kekurangan Pak Deddy Mulyadi dengan banyaknya kebaikan yang telah dilakukan. Tapi, isi hati manusia tak ada yang tahu. Untuk itu, ada baiknya kita sebagai masyarakat tetap kritis, tanpa berprasangka buruk dan cermat, melihat sesuatu dengan objektif dan jujur. All that I know is the shadow that rolls down the road, well out of sight. Kini saatnya Deddy Mulyadi membuktikan bahwa dalam kepemimpinannya, rakyat Jawa Barat khususnya bisa lebih istimewa. Deddy Mulyadi dengan kekuasaannya, plus relasinya dengan Presiden RI, sangat mungkin untuk berdaya optimal. Semoga Jawa Barat lebih istimewa dan terus membaik dalam kepemimpinan Deddy Mulyadi. Seperti slogannya, lembur diurus, kota ditata, rakyat diurus, pejabatnya ditata. Mampukah Pak Gubernur Deddy Mulyadi membawa Jawa Barat lebih istimewa? Atau sampai membenahi Republik Indonesia? So, berikan opini dan pendapat kamu mengenai video ini di kolom komentar di bawah. Like dan share juga video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Deep Mindsight selanjutnya. I came to hold on to you like a rope on a bridge we built together, bound by time, cutting down lies never thought our truth would be severed. Can't seem to taste it.